Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Cerita gua ambil dari light novelnya volume 7 part kedua. Di sini kisah berpusat di kota Dolan setelah selesai petualangannya di kota Eveling. Oke lah, biar gak kelamaan sampai kalian makan mie ayam pakai nasi, mending kita langsung ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Sesampainya di kuil petualang dengan watadosnya alias wajah tanpa dosa, Erlan dengan sukacita berkata, "Aku kembali." Melihat sang guild master datang, resepsionis di sana berlari ke sebuah ruangan. Pastinya resepsionis itu akan memanggil Ugo. Dan benar saja, tidak lama dari itu Ugo datang disertai langkah kaki yang berat. Terdengar seperti suara langkah kaki raksasa. Lalu di hadapan Erlan, Ugo tanpa banyak basa-basi langsung menyemprot Erlan. Karena Erlan sebagai seorang guild master pergi meninggalkan tugasnya begitu lama, Ugo telah mengetahui kalau urusan Erlan di ibu kota telah selesai. Namun bukannya kembali ke kota Dolan, Erlan malah ke Eveling berpetualang dengan Mukoda. Di sini Erlan menimpali jika dirinya sebagai seorang pecinta naga tidak akan melewatkan kesempatan emas untuk bisa berpetualang bersama naga piksi. Mukoda telah memperingatkan Erlan jika jawaban itu bukannya menenangkan situasi, namun seperti menyiram api dengan bensin. Ugo tambah murka mendengar alasan konyol seperti itu. Merasa situasi akan semakin kacau, Mukoda mengirim pesan kepada ketiga familiarnya lewat telepati untuk segera pergi dari guild petualang. Dengan langkah hati-hati, akhirnya mereka dapat keluar dari guild petualang. Sebelum menjalankan pekerjaannya di kota Dolan, Mukoda terlebih dahulu akan mencari penginapan. Tentunya dengan uang hasil penjualan material Dengen Eveling, Mukoda menginginkan menyewa rumah yang besar agar lebih leluasa melakukan apapun. Untuk menyewa rumah itu, Mukoda harus mendatangi guild pedagang. Sesampainya di guild pedagang, Mukoda berjalan perlahan ke hadapan resepsionis. Kemudian Mukoda menunjukkan dua kartu yang dipunyanya, yaitu kartu guild petualang rank S yang mengkilap dan kartu guild pedagang berwarna besi. "Oh, jadi kamu Mukoda yang terkenal itu," kata resepsionis. Setelah berkata seperti itu, si resepsionis lantas pergi meninggalkan Mukoda. Sepertinya ia akan memanggil guild master Adrian. Disebut seorang yang terkenal oleh resepsionis itu, Mukoda merasa sedikit malu. "Harusnya aku tidak menunjukkan kartu guild petualangku," kata Mukoda. Tidak lama Adrian datang bersama rekannya bernama Nicholas, usia sekitar 40 tahun. Ia adalah pemilik real estate terbesar di kota Dolan. "Oh, kebetulan sekali kedatanganku ke sini untuk menyewa rumah bertipe mansion yang cukup luas agar Vel bisa dengan mudah keluar masuk." Nicholas dengan senang hati mulai menawarkan beberapa rumah yang dimilikinya. Dari rumah berkamar 8, bekas rumah seorang bangsawan, lumayan cukup luas dan bagus. Selanjutnya rumah berkamar 9, luas namun sedikit tua. Kemudian terakhir rumah berkamar 7, lebih kecil dari sebelumnya. Lokasi dekat pusat kota dan dulunya bekas seorang pedagang. Setelah melihatnya secara langsung, Mukoda memutuskan menyewa rumah yang berkamar 8. Selain luas, bangunannya juga cukup bagus. Tapi alasan utamanya Mukoda memilih ini adalah bak mandinya yang cukup luas. Rumah ini disewa Mukoda sebesar 78 koin emas. Harga segitu mah buat Mukoda seperti kembalian beli permen. Hehehe. Singkat cerita, di pagi hari Mukoda mendatangi guild petualang. Di hadapan resepsionis, Mukoda meminta untuk dibawanya ke ruangan guild master. Sesampainya di ruangan guild master, terlihat Erlan sedang merapikan berkas-berkas dengan mata seperti ikan karena diawasi oleh Ugo setiap saat. "Mukoda, aku dengar dari guild master idiot ini kalau kau membawa seekor naga merah." "Hah, kau kasar sekali Ugo memanggilku dengan kata idiote." "Memang begitu kenyataannya," kata Ugo menimpali.
Ya betul, sekarang aku mempunyai naga merah yang ingin aku bedah di sini, kata Mukoda. Dari hasil penjualan material naga bumi sebelumnya, Guild Petualang Dolan mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Ugo tersenyum karena hal itu. Tapi di sisi lain, Erlan berteriak seperti ingin menangis karena Ugo menjual taring naga bumi yang ingin Erlan jadikan sebuah pedang. Ugo seperti menantang Erlan. Katakan apapun yang kamu suka, Anda bersalah karena melakukan apapun yang Anda inginkan. Jadi saya juga akan melakukan apapun yang saya inginkan. Pada akhirnya taring naga terjual dengan harga fantastis. Mendengar itu, tangisan Erlan semakin kencang. Air mata terus mengalir ke pipi Sungai Nil. Melihat patua Erlan meratap, Ugo mengajak Mukoda mengobrol di luar. Ugo meminta Mukoda untuk menjual beberapa material naga merah ke Guild Petualang Dolan. Mukoda dengan senang hati akan menjualnya kecuali daging. Jadi kapan kau akan membedahnya? Tanya Mukoda. Kemudian Ugo menimpali. Tentu saja sekarang. Ayo Guild Master Idiote, kita pergi. Jadi aku bisa membantai naga merah itu, kata Erlan. Mengetahui akan membedah naga merah, Erlan benar-benar berhenti menangis dan raut wajahnya berubah 360 derajat. Di dalam gudang pembedahan, Mukoda membaringkan naga merah di tempat sebelumnya naga bumi juga dibedah. Erlan dan Ugo nampak tertegun melihat sosok monster langka di hadapannya. Menurut Erlan, naga merah ini masih berusia muda, jadi ukurannya kecil. Tapi bagi Ugo yang tidak mengetahui seperti apa naga merah dewasa itu tetap menganggap naga merah di hadapannya raksasa. Untuk pembedahan ini Erlan meminta waktu 3 hari karena sembari membedah Erlan juga ingin melakukan beberapa penelitian. Awalnya Ugo komplain karena dengan keahlian Erlan palingan dalam waktu sehari juga beres. Namun kali ini Ugo sedikit lunak kepada Erlan. Jadi 3 hari lagi Mukoda akan kembali ke Guild Petualang. Singkat waktu, 3 hari berlalu dalam sekejap. Mukoda mendatangi Guild Petualang kembali untuk mengambil daging dan material hasil pembedahan naga merah. Sesampainya di sana, Erlan dan Ugo telah menunggunya di gudang. Untuk pembelian materialnya sendiri, Ugo yang akan menghandle mana-mana saja material yang akan Guild Master beli. Karena jika pembelian diserahkan kepada Erlan dan APBN akan habis oleh keserakahannya memborong material-material naga. Menurut Ugo, alih-alih membedah naga merah, Erlan malah memeriksa seluruh tubuh naga merah secara mendetail. Tapi karena sebuah janji yang telah dibuat, dengan terpaksa Erlan pun mulai melakukan pembedahan. Kesempatan untuk meneliti naga merah mungkin terjadi sekali selama hidupku, jadi aku harus dapat meluangkan waktu lebih banyak. Tapi kamu Ugo malah ngaruh rusuh, kata Erlan. Ugo mengajak Mukoda ke gudang sebelah dan meninggalkan Erlan yang sedang meratapi nasibnya. Di sana telah berjejer seluruh material-material naga merah. Dari sebuah darah, taring, organ-organ dalam, dan seterusnya. Tentunya Ugo juga telah paham satu material yang sangat Mukoda inginkan, yaitu dagingnya. Untuk dagingnya sendiri, Ugo telah menyimpannya di lemari pendingin agar kualitas daging tetap terjaga. Untuk rincian harga dari material naga merah yang Guild Petualang beli adalah sebagai berikut. 25 botol darah naga merah, 4.000 koin emas. Satu hati, 3.700 koin emas. Paru-paru, 3.600 emas per pasang. Mata, 1.700 koin emas per pasang. Dan terakhir taring naga, 3.000 koin emas. Jadi total kurang lebih 20.000 koin emas. Mengetahui nominal penjualan material naga merah sefantastis itu, yang sebelumnya Mukoda merasa jengkel karena Vel memburu sosok monster langka ini, berbalik mengucapkan rasa terima kasih kepada Vel karena buruan Vel dan yang lainnya. Mukoda menjadi seorang miliarder. Dan tidak semua material naga Ugo beli. Mukoda masih mempunyai beberapa material. Ketika Mukoda akan memasukkan sisa material naga merah ke dalam item boxnya, sebuah suara menyela. Tunggu, hanya 1 detik saja. Suara itu berasal dari Erlan berteriak. Ugo sempat mengomali Erlan karena teriakannya cukup mengagetkan. Tujuan Erlan berteriak adalah dirinya berniat membeli material naga merah menggunakan uangnya sendiri. Melihat itu, Ugo juga tidak keberatan selama Erlan membeli menggunakan uang sendiri. Pada awalnya Ugo menyepelekan Erlan soal keuangan Erlan karena gaji dari menjadi seorang Guild Master tidaklah seberapa. Tapi Ugo dibuat terkejut. Erlan mempunyai banyak
uang. Ternyata uang itu adalah hasil dari penjualan material yang didapatnya bersama Mukoda di Dengin Eveling. Totalnya ada 50 koin platinum atau 5.000 koin emas. Erlan mulai menghampiri Mukoda seraya terus memaksa Mukoda untuk menjual beberapa material kepadanya. "Mukoda, tolong jual taring naga merah kepadaku. Tolong Mukoda, aku meminta bantuanmu seumur hidupku." Erlan terus memohon begitu keras kepada Mukoda. Melihat kegigihan Erlan, Mukoda tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya ia menjual sisa taring kepada Erlan dengan harga sama dengan yang dijualnya ke kuil petualang, yaitu 3.000 koin emas atau 30 koin platinum. Di sini Erlan memberikan semua uangnya kepada Mukoda. "Mukoda, aku habiskan seluruh uang yang kupunya. Beri aku satu material lagi berupa cakar naga merah," kata Erlan menyeringai karena telah mendapatkan taring naga merah. Ya, Mukoda juga buat apa sebuah cakar disimpan. Jadi tidak banyak omong, Mukoda memberikan cakar naga merah kepada Erlan. Setelah mendapatkan keinginannya, Erlan menari-nari bak pasien RSJ. Singkat cerita, setelah selesai urusan mereka soal jual beli material naga merah, Mukoda mulai keluar dari gudang pembedahan lalu menghampiri ketiga familiarnya yang tertidur di luar gudang. "Hai semua, kita pulang." Mukoda memanggil mereka dan langsung bangun. "Jadi bagaimana kau dapat dagingnya?" tanya Vel. Mengetahui Mukoda telah mendapatkan daging naga merah, Vel pun mengajak Mukoda bergegas pulang dan langsung masak daging naga merah. Beberapa waktu berlalu, saat ini Mukoda tengah berada di dapur penginapannya. Ia mulai memasak daging naga merah. Jika dilihat dari teksturnya, daging tersebut sama seperti daging naga bumi. Jadi kemungkinan jika dibuat stik panggang akan sama enaknya. Dalam proses pemanggangan, Mukoda niatnya mencicipi sedikit dari dagingnya yang sedang dipanggang untuk mengetahui bumbu apa yang kurang. Namun yang terjadi, dari satu geruntul daging yang dipanggang, Mukoda hampir menghabiskan setengahnya. Saking enaknya, tangannya refleks terus nyomotin sepotong-sepotong hingga tak terasa sudah mulai habis. Sebelumnya, Mukoda menyuruh Vel dan yang lainnya untuk tidak memburu naga lagi selama naga itu tidak menyerang. Tapi dengan daging naga yang enak ini membuat Mukoda ingin menarik lagi ucapannya itu. Tapi ya, naga bukanlah makhluk yang sering muncul, kata Mukoda. Sudah lama sejak saya makan daging naga merah dan rasanya enak seperti yang saya ingat, seperti yang saya duga. Memasaknya membuat rasa berbeda tambah lezat, kata Vel sambil mencicipi stik naga merah yang telah Mukoda bumbui dengan garam dan merica. Dora pun menikmati rasa daging naga yang diagung-agungkan oleh naga jenis lainnya. Daging yang sangat enak. Sui senang dengan rasa stiknya sambil bergoyang-goyang dengan bersemangat saat menelan dagingnya. Dan semua orang menyantap stik naga merah di ruang tamu yang luas. Dalam posisi itu, Mukoda mulai berbicara. "Saya mengerti daging naga jenis apapun benar-benar enak. Jika itu masalahnya, mungkin lebih baik mengabaikan apa yang terakhir aku katakan tentang naga. Ya, hanya jika kamu menemukannya saat berburu," kata Mukoda. Dan Vel mengangguk dengan tegas. "Memang itu adalah ide yang bagus sejak aku bertemu denganmu. Untungnya aku terus menemukan naga. Meskipun biasanya itu adalah hal yang langka. Saya pikir memastikan mendapatkannya saat menemukannya adalah pola pikir yang bagus. Lagi pula daging naga itu enak," kata Vel benar-benar siap. Walau Mukoda merasa akan cukup merepotkan setiap kali mendapatkan naga, ia harus pergi ke kota Dolan untuk membedahnya. Tapi perjuangan itu sepadan dengan hasil yang didapatkan. Dan mumpung sedang ngobrol santai setelah makan mereka habis, Mukoda memberitahu sesuatu tentang apa yang telah menimpanya kemarin. Mukoda secara terus terang memberitahu ketiga familiarnya soal berkah yang diterima Mukoda dari Dewa Pencipta. "Jadi aku sekarang memiliki berkah dari Dewa Pencipta. Sepertinya umur hidupku sekarang sekitar 1.500 tahun, bahkan lebih," kata Mukoda. "Oh, itu bagus untukmu. Tapi ini kabar baik bagi saya juga. Sekarang berarti saya bisa menikmati makanan lezat selama 1.500 tahun. Hahaha," kata Vel tertawa sangat bahagia.
Sui dan Dora juga nampak sangat senang karena mereka juga sama akan lebih lama merasakan makan makanan yang enak. Kalian semua nampak sangat senang, tapi itu artinya aku harus terus memberi kalian makan selama 1500 tahun, kata Mukoda. Di sini Vel menimpali, jika Mukoda adalah tuan mereka, jadi sudah kewajiban tuan memberi makan hewan kontraknya. Singkat waktu, di keesokan harinya, Mukoda kembali mendatangi kuil petualang. Nampak resepsionis di sana telah mengerti dengan kedatangannya. Mukoda langsung diarahkan ke ruangan kuil master. Terlihat di ruangan itu Ugo sedang membereskan suatu berkas. Mukoda kemudian menghampiri Ugo lalu memberikannya sebuah makanan sandwich naga merah. Sejenak Ugo terdiam membatu. Dirinya tidak menyangka benar-benar dapat merasakan daging naga yang bahkan bangsawan pun susah memilikinya. Ini tidak apa-apa Mukoda, saya memakannya, tanya Ugo kepada Mukoda. Tentunya Mukoda memberinya karena sebagai rasa terima kasih dan saling berbagi itu indah. Tidak lama setelah itu Erlan tiba-tiba datang dari arah belakang mendekati Mukoda dan Ugo. Itu bagianku ada kan Mukoda, tanya Erlan sambil menangis yang juga menginginkan sandwich daging naga merah. Mukoda menceramahi Erlan untuk berhenti bersikap seperti itu karena tentunya Mukoda juga akan memberi Erlan. Setelah memegang sandwich daging naga merah, nampak Erlan seperti kesurupan. Ia menari-nari sendiri dengan sandwich itu, tapi tariannya itu berhenti setelah ia membandingkan sandwich miliknya dengan Ugo. Mukoda, apa ini cuma perasaanku saja? Tapi sepertinya sandwich milik Ugo lebih besar dariku, kata Erlan. Itu hanya imajinasimu saja Erlan, Mukoda menimpali. Menyadari ukurannya memang sama, Erlan kembali menari-nari lagi. Kemudian Mukoda mendekati Ugo dan berbisik sambil menyodorkan sebuah tas yang di dalamnya ada beberapa potong daging naga merah untuk keluarga Ugo di rumah. Sambil menahan kagetnya, Ugo kembali berbisik di telinga Mukoda. Karena daging naga merupakan barang yang super istimewa, ia masih tidak menyangka dirinya beserta keluarganya akan bisa memakan daging naga. Sempat Ugo menanyai Mukoda apakah Erlan juga diberi. Namun di sini Mukoda tidak memberi untuk Erlan karena dilihat dari dedegannya atau gerak-geriknya Erlan tidak bisa memasak. Jadi diam-diam saja, kata Mukoda. Setelah urusannya di kuil petualang selesai, Mukoda kembali ke penginapannya. Di malam itu, Vel menginginkan makan dengan daging naga, memaksa Mukoda untuk memasaknya lagi. Jadi di malam itu mereka makan daging kembali. Jadi penasaran, itu mereka pada darah tinggi gak sih atau kena kolesterol gitu makan daging terus? Kemudian setelah mereka selesai makan, Vel, Dora, dan Sui memutuskan untuk langsung beristirahat. Sedangkan Mukoda dirinya akan memberi persembahan terlebih dahulu kepada Dewa Pencipta. Tidak seperti Dewi dan Dewa Pemalak sebelumnya, Dewa Pencipta menyerahkan seluruhnya kepada Mukoda persembahannya. Dengan begitu, Mukoda juga tidak merasa kerepotan untuk menyiapkannya. Untuk persembahan kali ini, kembali Mukoda membeli minuman yang direkomendasikan toko minuman Tanaka berserta camilan kriuk-kriuknya. Silahkan diambil Dewa Pencipta, kata Mukoda yang menyiapkan minuman dan makanan di atas altar. Apakah ini tidak apa-apa Mukoda, saya mengambilnya, tanya Dewa Pencipta. Tentunya Mukoda sendiri merasa senang karena backingannya saat ini lebih kuat dari Dewi dan Dewa sebelumnya. Selama Anda menyukainya, saya tidak keberatan, Mukoda menimpali. Dan setelah urusannya dengan Dewa Pencipta selesai, Mukoda menyusul ketiga familiarnya untuk beristirahat. Singkat cerita, kegelapan mulai terangkat di pagi itu. Mukoda kembali mendatangi kuil petualang. Seperti biasa, resepsionis di sana telah mengetahui apa tujuan Mukoda datang. Ia langsung mengantar Mukoda ke depan pintu kuil master. Di dalam sana terlihat Ugo dan Erlan tertindih tumpukan dokumen-dokumen. Ugo meminta maaf karena tempatnya begitu berantakan. Ia lalu menanyai apa yang sedang Mukoda butuhkan saat ini. Ternyata kedatangan Mukoda untuk pamit karena besok ia akan pergi mendengarkan dolan. Tentunya orang yang merasa paling kehilangan adalah Erlan. Beberapa minggu terakhir mereka selalu bersama. Erlan sempat meminta Mukoda menjadikan kota dolan markasnya, di mana di kota ini juga terdapat geng yang cukup besar. Tapi untuk saat ini Mukoda tidak mempunyai niat sedikit pun menetap di salah satu kota. Dirinya masih ingin bebas berpetualang. Perpisahan di hari itu
disertai sebuah tangisan yang padahal cuma Erlan saja sih yang menangis. Karena jika Mukoda pergi, dirinya tidak bisa bertemu lagi dengan Dora. Tapi ya sudahlah, Erlan juga tidak punya cukup alasan dapat menahan Mukoda untuk tinggal di kota Dolan. Tujuan Mukoda setelah ini adalah pergi ke kota pertama kali Mukoda memulai petualangannya, yaitu kota Karelina. Alasan Mukoda kenapa ingin pergi ke Karelina yaitu ia ingin mengambil mantel Wilfred yang tempo dulu Mukoda pesan kepada Lambert. Di pagi yang cerah, Mukoda memulai perjalanan kembali ke kota Karelina.